masuk ke different types of promotion methods. Jadi untuk melakukan promosi ini ada banyak sekali tekniknya. Yang pertama itu ada outdoor advertising, ada digital advertising, mobile advertising, dan juga printing advertising. Outdoor advertising ini yang akan aku bahas. Kalau printing advertising ini contohnya ada koran, majalah, terus melalui pamflet. Lalu kalau misalnya digital advertising ini juga akan aku bahas. Mobile advertising ini contohnya iklan-iklan yang melalui media sosial seperti Instagram, Snapchat, dan lain sebagainya. Yang pertama yang akan aku bahas itu adalah billboard. Billboard merupakan sebuah papan promosi iklan yang berada di luar ruangan dengan ukuran yang besar dan diletakkan tinggi di tempat yang ramai dan juga strategis. Billboard ini memiliki dua tipe, ada yang digital billboard sama mobile billboard. Kalau billboard ini biasanya merupakan papan reklame yang terbentuk dari bahan yang terbuat dari kayu, logam, kain, fiberglass, plastik, kaca, dan sebagainya yang dipasang berdiri sendiri. Kalau misalnya mobile billboard itu billboard yang bisa kita lihat di mana-mana, jadi dia bisa berpindah gitu. Nah, biasanya kalau mobile billboard ini ditempel di mobil atau di belakang motor seperti itu. Pilihan ukuran billboard itu mulai dari 2x4 meter hingga 8x16 meter. Billboard sangat digemari oleh para pengusaha untuk mempromosikan sebuah iklan mereka. Selain daripada kegunaannya, billboard juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama itu, pemasangan reklame atau papan billboard ini membutuhkan lahan yang luas. Yang kedua, iklan bisa berubah atau rusak karena cuaca di luar ruangan yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi membuat iklan itu cepat rusak. Yang ketiga, karena dipasang di pinggir jalan, maka resiko untuk hanya dilewati saja oleh para pengguna jalan itu juga besar. Jadi sekedar dilihat aja, bahkan belum tentu dilihat. Selanjutnya akan saya bahas mengenai spanduk. Spanduk merupakan suatu media informasi yang terbuat dari kain yang membentang dan biasanya berada di tepi jalan. Di dalamnya terdapat tulisan, warna, dan gambar. Biasanya spanduk dibuat menggunakan cat, sablon, atau screen printing, dan ataupun menggunakan cat mesin. Pilihan ukuran untuk spanduk biasanya bisa custom, tapi biasanya para printingan itu menyediakan pilihan ukuran mulai dari 90x600 cm hingga 100x700 cm. Spanduk ini juga merupakan salah satu media yang digemari oleh banyak perusahaan untuk dapat mempromosikan produk mereka. Fungsi spanduk ini yang pertama mempengaruhi sebuah citra produk dari suatu perusahaan. Yang kedua, dapat menimbulkan kepercayaan dari orang banyak, khususnya para konsumen suatu produk. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya tarik masyarakat umum pada sebuah produk dari perusahaan yang bersangkutan. Dan yang keempat, dapat membangun loyalitas masyarakat umum ataupun konsumen pada bisnis. Selanjutnya adalah baliho. Baliho merupakan salah satu sarana atau media berpromosi kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Biasanya, baliho ini memberitakan informasi event atau kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Baliho ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dilakukan secara instan atau promosi kontemporer. Yang kedua, untuk menaikkan penjualan atau market suatu produk. Dan yang ketiga, untuk menaikkan popularitas atau pamor dari suatu produk atau jasa. Baliho dapat dibongkar pasang. Adapun untuk memasang baliho ini memang gampang-gampang susah karena terkadang ukurannya sangat besar dan rentan jika terkena angin. Sehingga dalam pemasangannya kita mesti lebih berhati-hati.
Adapun alat-alat yang digunakan dalam memasang baliho ini adalah kayu dan logam serta kain dan fiberglass. Selanjutnya adalah umbul-umbul. Kenapa kita harus menggunakan umbul-umbul? Umbul-umbul itu merupakan sarana yang digunakan sebagai alat promosi dan dapat dipasang pada area publik. Bentuk umbul-umbul yang serupa bendera dan meninggi ke atas dapat terlihat jelas oleh banyak khalayak umum. Keuntungan mencetak umbul-umbul itu harganya relatif murah. Ini merupakan alat promosi yang cukup efektif, dapat terlihat jelas oleh khalayak umum, dan bisa memperkuat branding bisnis. Umbul-umbul biasanya dipasang untuk memeriahkan suasana serta menarik perhatian. Biasanya umbul-umbul terbuat dari bahan seperti satin, cloth, dan juga tece. Untuk ukuran umbul-umbul sendiri biasanya terdapat pilihan ukuran 1 kali 1,5 meter hingga 5 kali 1,15 meter. Selanjutnya adalah neon box. Kegunaan menggunakan neon box itu dapat memberikan informasi yang unik dan singkat mengenai suatu produk dengan jelas. Promosi yang menggunakan neon box ini dapat berlangsung selama 24 jam baik siang ataupun malam hari. Neon box juga pada malam hari dapat berperan sebagai penerangan sekaligus promosi. Pilihan ukurannya itu mulai dari 30 x 45 cm hingga 90 x 120 cm. Komponen penyusun neon box komponen penyusun neon box itu di bagian depan, bahan yang biasanya digunakan adalah akrilik sebagai cover dan vinil untuk isinya berupa banner. Pada bagian samping memiliki ketebalan yang disesuaikan dengan beberapa besar ukuran bidang box yang digunakan. Di bagian samping juga terdapat pencahayaan di sisi depan atau belakang gambar neon box dinding yang akan menerangi bagian dalam gambar. Pada bagian rangka, umumnya kerangka neon box indoor terbuat dari besi, aluminium foil, aluminium biasa, seng, dan juga stainless steel. Keunggulan neon box ini, dia dapat memberikan informasi yang unik dan singkat dan disampaikan dengan jelas. Tapi dalam pemasangan neon box ini kita harus memperhatikan penggunaan teksnya supaya mudah terbaca meski dari jarak yang jauh. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah slim light box. Slim light box adalah media iklan atau promosi seperti figura yang dapat menyala karena disinari oleh lampu LED. Alat promosi ini juga mudah untuk dibawa dan dipindahkan, sehingga bisa ditempatkan pada area publik yang dapat menjadi pusat perhatian khalayak umum. Keuntungan mencetak slim light box yang pertama, mudah untuk dibawa dan dipindahkan, dapat digunakan dalam jangka panjang, memberikan kesan mewah dan elegan pada iklan atau promosi, dan membangun branding yang kuat untuk usaha Anda. Untuk ukuran slim light box ini terdiri dari dua ukuran, dari A1 dan A2. Ukuran A1 ini 84 x 60 cm dan A2 42 x 59 cm. Selanjutnya adalah Megatron. Megatron merupakan media reklame modern atau billboard modern yang memiliki tampilan elektronik berupa gambar bergerak-gerak. Selanjutnya adalah Videotron. Videotron adalah billboard yang menggunakan tampilan elektronik yang sumbernya adalah video. Setiap Videotron juga menampilkan isi yang berbeda, mulai dari informasi publik, informasi pelayanan, sosialisasi kebijakan pemerintah, sampai iklan produk suatu tempat. Nah, seringkali ditanyakan apa perbedaan Megatron dan Videotron. Sebetulnya Megatron dan Videotron itu sama, hanya beda penyampaian iklannya. Kalau Megatron itu penyampaian iklannya berupa gambar yang bergerak-gerak. Misalnya di jalanan, biasanya di dekat lampu merah tuh ada papan besar yang digital. Biasanya kalau misalnya ada iklan, contohnya iklan McD. Iklan McD kalau hanya gambar, misalnya gambar produk yang terbaru, itu namanya Megatron.
Jadi nanti kalau Megatron ini biasanya nggak cuma satu iklan, jadi bisa isinya yang mengedukasi masyarakat atau memperkenalkan suatu tempat baru di tempat tersebut. Nah, itu tuh berganti-gantian tapi isinya semuanya gambar. Sedangkan kalau Videotron ini isinya berupa video, contohnya iklan rokok seperti itu. Nah, untuk papan iklan yang ada di depan STP itu merupakan Videotron. Kenapa Videotron? Karena isinya adalah gambar yang bergerak-gerak atau video. Isinya tuh video. Kalau misalnya dia berupa gambar, terus ganti lagi gambar, itu merupakan Megatron. Bedanya adalah seperti itu. Yang terakhir adalah balon promosi. Balon promosi merupakan balon yang terbang melayang-layang menggunakan gas khusus balon dengan ukuran yang besar. Fungsinya untuk mengiklankan suatu produk, brand atau merek, nama perusahaan, maupun promosi atau suatu event kegiatan. Balon promosi dibuat dengan bahan seperti karet, lateks, kloroprin, dan nilon. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lagi tentang menentukan pajak papan reklame. Pajak reklame adalah konsekuensi wajib pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha atas penyelenggaraan reklame. Wajib pajak penyelenggaraan reklame telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan pajak reklame itu sebenarnya sudah ditetapkan sebesar 25% dari NSR atau nilai sewa reklame. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan pajak suatu reklame. Faktor-faktornya itu mulai dari jenis reklamenya, lokasi, kategori kelas jalan, jumlah reklame, bahan yang digunakan, ukuran, jangka waktu pemasangan, dan juga waktu pemasangannya. Lokasinya ini terbagi menjadi 7 lokasi. Yang pertama itu ada protokol A, kedua protokol B, protokol C, lalu selanjutnya ekonomi kelas 1, ekonomi kelas 2, ekonomi kelas 3, dan lingkungan. Biasanya semakin ke bawah itu harga perharinya semakin rendah. Cara menghitung pajak. Yang pertama, besaran pokok pajak reklame yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak yaitu 25% dengan dasar pengenaan pajak, yaitu nilai sewa reklame. Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam dasar pengenaan pajak ditetapkan dengan peraturan gubernur. Jadi sebetulnya pajak ini di setiap daerah sebenarnya berbeda-beda tergantung ketetapan suatu daerah tersebut. Berikut saya berikan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman perhitungan mengenai pajak reklame. Di sini sudah tertulis lokasinya itu ada protokol A, protokol B, protokol C, ekonomi kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan lingkungan. Dapat kita lihat juga dengan ukuran 1 meter persegi dan jangka waktu 1 hari dengan ketinggian 1 sampai dengan 15 meter. NSR pada protokol A itu 125.000, sedangkan NSR pada lokasi lingkungan itu dengan ukuran, jangka waktu, dan ketinggian reklame yang sama hanya sebesar Rp10.000. Misalnya perusahaan Anda ingin memasang baliho ukuran 3x6 meter di area Kuningan. Kuningan itu termasuk protokol A. Sebanyak 6 buah selama 7 hari. Maka perhitungannya adalah sebagai berikut. 3 dikali 6 meter, 18 meter, dikali 6 buah papan reklame, dikali 125.000, itu merupakan NSR protokol A, dikali 7 hari, dikali 25% pajak reklame, maka pajak yang harus dibayarkan dalam waktu 7 hari itu adalah Rp23.625.000. Nah, biaya yang di sini 23 juta ini belum termasuk biaya koordinasi dan dinas pertamanan. Untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% dari pokok pajak.
Jadi sekian pemaparan tentang promotional marketing dari saya. Semoga pemaparan materi yang saya berikan ini dapat memberikan pengetahuan yang baru bagi kita semua dan juga kelak bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.